Mulai sekarang, Pak. Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945. Setelah dibuka oleh Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat, dilanjutkan penambahan anggota baru yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Natanegara, Suryo Hamidjojo, Muhammad Nur Besar, Abdul Ghaffar. Kemudian Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil kerjanya, bahwa panitia kecil telah menerima usulan-usulan yang dibagi menjadi 9 kelompok, yaitu 1. Meminta merdeka selekas-lekasnya, 2. Mengenai dasar negara, 3. Unifikasi atau federasi, 4. Bentuk negara dan kepala negara, 5. Warga negara, 6. Usulan daerah, 7. Agama dan negara, 8. Pembelaan negara, 9. Dan usulan keuangan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, panitia dan anggota-anggota Dokurjo Jenbit Tiosaka yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPUPKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang saya dapat sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah 1. Usulan mengenai dasar negara, 2. Mengenai unifikasi atau federasi, 3. Tentang keuangan, 4. Tentang agama dan negara, 5. Tentang bela negara, 6. Tentang warga negara, 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara, 8. Tentang daerah, dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Natanegara, Suryo Hamidjojo, Muhammad Nur Besar, dan Abdul Ghaffar. Aurel, Prani Aurel. Arci, coba bacain dulu Arci. Muzakir 1. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh suatu hal yang tidak suci. Tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan untuk bentuk negara yang akan didirikan. Dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh suatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta doa. Usul itu kita turuti, dan saya minta, marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPUPKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Para anggota BPUPKI mulai berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Andika. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja?
Archie. Archie. Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Sesudah itu dilakukan pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memilih Republik, ada 55 stem, kerajaan 6, lain-lain 2, dan belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dokuritu Junbi Kiyosaka yang kedua kali ini. Yang melahirkan 4 sistem ialah yang 55 Republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain. Jadi semuanya ada 64, sudah ada ketetapan. Dalam waktu ini nanti kita membuat laporan yang sejelas-jelasnya. Jadi, putusan panitia itu Republik. Raffi. Sudah terang Republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Kuizada. Raihana, bacain dulu Raihana. Muzakir 2. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan, dan menjunjung tinggi apa yang angan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam Nadilah, masuk Nadilah. Saya Pak. Nadilah Izni ya Pak. Saya jadi Sultan Syahrir doang. Sama Soekarni. Sama Ahmad Subarjo. Nadifah, bacain Nadifah. Muhammad Yamin. Saya bacain aja gimana, Pak?
Ya udah Archie bacain. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak termasuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanya dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang lanjut yang lain bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai faham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak Indonesia baru. Begitu pula Borneo Utara di mana terletak Sarawak, dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tapi hal itu beralaskan kebangsaan. Kalau peperangan sudah berakhir dan kemerdekaan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemerdekaan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jikalau kita menambah Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Timor Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Paduan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya. Undang-undang dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPU PKI tanggal 16 Juli 1945. Semuanya dibuka suaranya. Sama-sama teriak merdeka ya. Dan takbir. 1, 2, 3. Merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.